Bab 2649. Aliansi melawan langit. Warrior yang meninggalkan dunia Ming bersama Yana dan Shiro. Sangat disayangkan bahwa dia masih tidak tahu keberadaan Denski Ki dan Tako, tetapi tidak apa-apa. Dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak sulit bila berhadapan dengan bahaya. Seperti yang dikatakan wanita bergaun hitam, dia seharusnya lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Di luar dunia Ming, warrior yang membawa pedang Slater Langit ke depan jenazah Kaisar, dia melirik ke arah jenazah Kaisar, lalu berkata, "Akhir-akhir ini aku mendapat banyak masalah dan aku membutuhkan seorang pembantu, apakah kamu bersedia?" Mayat Kaisar terdiam untuk waktu yang lama dan akhirnya, dia sedikit mengangguk. Warrior yang mengangguk, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Pedang ini menebas langsung ke cahaya pedang di kaki mayat Kaisar. Pedang Slater Langit yang sakti itu langsung menghancurkan cahaya pedang itu dengan sangat mudah. Karena cahaya pedang itu sendiri adalah cahaya pedang-pedang Slater Langit. Dengan cara ini, di dalam pagoda Hongmeng Warrior yang tambah seorang petarung super dan orang ini bukan orang biasa, melainkan memiliki tingkat alam takdir puncak. Di dalam pagoda Hongmeng, warrior yang melihat lebih dekat pada baju besi yang Shiro dan Yana berikan padanya. Seluruh baju besi itu gelap dan terbuat dari beberapa sisik. Seluruh tubuh baju besi itu memancarkan cahaya hitam yang kuat, memberi orang tekanan yang kuat. Di samping warrior yang, Yana berkata dengan lembut, "Benda ini sangat kokoh." Warrior yang memandang Yana, lalu Yana meninju baju besi itu dan sebuah alur aura muncul. Warrior yang, Yana menunjuk baju besi itu dan berkata, "Lihat, aku bahkan tidak bisa mematahkannya dengan satu pukulan." Warrior yang terdiam. Pada saat ini, Shiro juga meninju baju besi, tetapi baju besi itu tidak bergerak sama sekali. Shiro berkedip, lalu menarik tinjunya. Warrior yang mengusap kepala kecil Shiro, lalu melihat baju besi itu. Alur sebelum baju besi itu tidak ada lagi dan baju besi itu kembali ke keadaan semula pada saat ini. Barang bagus. Warrior yang secara alami tidak menolak baju besi ini, dia memakainya dan segera baju besi itu meleleh ke dalam tubuhnya, lalu pada saat yang sama, dia memiliki hubungan misterius dengan baju besi ini. Selama dia membutuhkannya, dia bisa memanggil baju besi ini kapan saja. Sedangkan nama baju besi ini dan asal-usulnya, dia tidak tertarik untuk mencari tahunya. Intinya baju besi ini adalah miliknya sekarang. Warrior yang meninggalkan pagoda Hongmeng dan pedang pengendali menghilang di langit berbintang yang luas. Di dalam pagoda Hongmeng, Yana datang ke ruang pelatihan. Sudah ada satu orang di ruang pelatihan, itu adalah Irene An. Irene An duduk bersila dan di sampingnya tertancap sebuah tombak panjang, yaitu senjata Zange. Yana tidak mengganggu Irene An, dia duduk di samping dan mengeluarkan sebuah gulungan. 6 bentuk tombak Zantian. Inilah yang dia ambil dari batu nisan Nelayang dan alasan mengapa dia mengambilnya adalah karena dia secara langsung mengatakan kepadanya bahwa benda ini mungkin cocok untuknya. Yana membuka 6 bentuk tombak Zantian, semuanya menggunakan tinju. Yana mengangguk puas, dia bisa mencobanya. Dengan begitu, Yana mulai berlatih seni bela diri. Meski Shiro suka bermain tapi saat ini dia dengan sadar diri pergi berlatih, namun dia tidak setekun wanita bergaun hitam. Dia sekarang berlatih selama 1 hari dan bermain selama 1 hari, atau bermain selama 2 hari dan berlatih selama 1 hari. Intinya dia ada berlatih. Dia berpikir seperti itu. Di luar pagoda Hongmeng, pedang pengendali warrior yang bergerak maju dan sekitar 4 jam kemudian, warrior yang kembali lagi ke dunia Eternity.
Dia datang ke sungai abadi yang dulu dan dia mengeluarkan pedang Slater Langit, namun wanita bergaun putih itu tidak muncul. Warrior yang tidak mau menyerah dan setelah menunggu lebih dari 2 jam, wanita bergaun putih itu tetap tidak muncul. Warrior yang meninggalkan sungai abadi dengan perasa kecewa dan saat dia hendak memasuki dinasti Eternity, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah lain. Sekte Belantara. Dia melihat Sekte Belantara. Warrior yang terdiam sejenak, lalu dia menghilang di tempat. Kam tentara Sekte Belantara. Warrior yang bertemu Yoshi Huang. Keduanya bertemu, tetapi terasa asing. Hubungan di masa lalu sepertinya sudah sedikit memudar. Yoshi Huang tertawa, lama tidak berjumpa. Warrior yang sedikit mengangguk, apakah kalian masih akan menyerang dinasti Eternity? Yoshi Huang mengangguk. Kenapa? Warrior yang sedikit bingung. Sekte Belantara yang dulu memiliki keunggulan tersendiri karena ada Kaisar Huang, tetapi sekarang Kaisar Huang sudah tidak ada lagi, jadi ketika Sekte Belantara dan dinasti Eternity dibandingkan, Sekte Belantara sudah tidak memiliki keunggulan apapun. Jelas tidak bijaksana untuk menyerang dinasti Eternity saat ini. Yoshi Huang tersenyum kecut, para leluhur dulu sudah menghabiskan terlalu banyak sumber daya dunia Belantara untuk menyerang dinasti Eternity. Bisa dikatakan dunia Belantara tidak akan bertahan lama, jadi jika kita tidak menyerang dinasti Eternity, Sekte Belantara akan secara bertahap menurun dan mati perlahan. Kali ini, kita sudah tidak punya pilihan lain lagi. Setelah mengatakan itu, dia memandang warrior yang, bagaimana denganmu? Jika aku ingat dengan benar, dinasti Eternity dulu tidak terlalu ramah padamu, jadi bukankah sekarang ini adalah sebuah peluang bagus? Warrior yang melirik Yoshi Huang, aku akan menangani sendiri urusanku dengan mereka. Sedangkan kamu, berhati-hatilah. Yoshi Huang sedikit mengangguk, tidak membujuk apapun. Warrior yang pergi dan dia kembali ke dinasti Eternity. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa masalah di masa lampau. Warrior yang mengeluarkan batu transmisi suara dan tak lama kemudian terdengar suara dari sana, saudara warrior masih hidup. Selamat. Mengapa kamu berkata seperti itu? Warrior yang bertanya. Suara itu berkata, aku mendapat kabar sebelumnya bahwa Master Tanah Eskatologi telah pergi mencari saudara warrior. Warrior yang tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku tidak bisa kembali lagi? Suara itu berkata, iya. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, mari kita bahas masalah penting. Beritahu aku di mana kultus jiwa berada, beberapa masalah sudah harus diselesaikan. Ada keheningan di sana dan setelah sekitar 15 menit kemudian, warrior yang meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, warrior yang datang ke sebuah gunung, melihat ke bawah. Setelah hening sejenak, warrior yang tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebas. Tebasan ini membuat seluruh langit seperti dirobek. Di kejauhan, langit kosong tiba-tiba bergetar. Kemudian, ruang itu terkoyak dan aula gelap muncul di depan mata warrior yang. Aula kultus jiwa. Dia warrior yang tidak lupa bagaimana aula kultus jiwa mengganggunya pada saat itu, di mana dia dikepung dan dibunuh terus-menerus serta dia hampir mati pada saat itu. Warrior yang berjalan menuju aula kultus jiwa dengan pedang di tangan. Segera, dia tiba di depan gerbang aula kultus jiwa. Ketika dia berjalan masuk, seluruh aula kultus jiwa kosong. Melihat ini, warrior yang mengerutkan kening melarikan diri. Pada saat ini, suara misterius itu bergema dari batu transmisi suara, sudah terlambat. Warrior yang berkata dengan rendah, apa maksudmu? Suara itu berkata, kabar pertama yang aku dapatkan adalah bahwa ketua aula kultus jiwa telah bergabung dengan tanah eskatologi.
sedangkan yang lainnya sudah disembunyikan di mana-mana. Mendengar ini, wajah warrior yang menjadi muram. Pada saat ini, suara itu berkata lagi, ada juga berita bahwa Tanah Eskatologi telah membentuk sebuah aliansi, yang dinamai Aliansi Melawan Langit, dan mereka telah menggunakan berbagai cara untuk memberitahu dunia, lalu meminta para master itu datang ke Tanah Eskatologi. Setelah penguasa alam takdir masuk ke Tanah Eskatologi, mereka bisa berlatih seni bela diri yang kuat itu seperti di masa Dance Kiki dan juga dapat menikmati pengalaman berlatih dari banyak super master. Aliansi Melawan Langit. Warrior yang mengerutkan kening, apa yang akan mereka lakukan? Melawan takdir langit. Suara itu berkata, tujuan utamanya adalah untuk melawan takdir langit bersama-sama, tetapi aku merasa tujuan kedua mungkin untuk melawan kamu. Warrior yang. Suara itu berkata lagi, sekarang, mereka sudah mulai membentuk kelompok. Lalu berdasarkan pengaruh mereka pasti dapat mengumpulkan lebih banyak master. Kamu harus tahu bahwa bukan sembarang orang yang bisa memasuki Tanah Eskatologi, tapi sekarang mereka telah menurunkan ambang batas untuk memungkinkan lebih banyak orang masuk. Jangan meremehkan orang-orang ini. Orang-orang ini dulunya adalah orang-orang yang hebat dan tidak sesederhana seperti yang dilihat. Tentu saja, warrior yang tidak akan meremehkan orang-orang di tempat itu. Jika dulu wanita bergaun hitam tidak menakut-nakuti orang-orang itu, dia mungkin sudah mati. Hanya saja, sekarang masalah ini bisa datang lagi. Di mana orang-orang ini bergabung menjadi satu kelompok. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, bukankah hampir semua penguasa alam takdir ada di Tanah Eskatologi? Berapa banyak lagi yang bisa mereka kumpulkan? Suara misterius itu berkata, alam semesta 3 dimensi begitu besar dan ada begitu banyak master yang tersembunyi di dalamnya, terutama ada banyak monster tua yang tersisa dari waktu yang lama, seperti guru leluhurmu Swordijian. Jika dulu dia tidak muncul, mungkin hanya tersisa sedikit orang-orang yang hidup di dunia ini. Warrior yang mengangguk, lalu berbalik. Kemana? Tanya suara itu. Warrior yang tidak menoleh ke belakang, pergi ke Tanah Eskatologi. Orang misterius itu. Warrior yang tidak bercanda. 2 jam kemudian, dia datang langsung ke dunia eskatologi. Warrior yang datang dengan formasi pengiring menuju Tanah Eskatologi. Dia akan berjaga di sini. Kali ini warrior yang dan Tanah Eskatologi akan bertarung hingga akhir. Tanah Eskatologi. Mereka secara alami tahu kedatangan warrior yang. Di sebuah aula di langit, ekspresi pondok dewa terlihat jelek. Mengapa warrior yang ini terus bermunculan? Pada saat ini, sebuah suara di aula terdengar, biarkan dia. Pondok dewa mengangguk dan hanya bisa begini untuk saat ini. Di luar formasi pengirim, warrior yang duduk di sana. Dia juga tidak masuk, karena dia tidak bisa masuk. Dan di Tanah Eskatologi, orang-orang itu jelas sangat takut dengan warrior yang, takut akan ada seorang takdir langit di samping warrior yang, jadi mereka tidak berani keluar. Nyatanya, saat ini Tanah Eskatologi lebih takut daripada warrior yang. Tentu saja, yang mereka takutkan bukanlah warrior yang, melainkan wanita bergaun hitam. Dengan begitu saja, entah berapa lama waktu berlalu, tiba-tiba jauh di seberang warrior yang, sesosok terlihat. Warrior yang membuka matanya dan mengayunkan pedangnya secara horizontal, siapa yang datang? Bayangan itu berhenti, aku datang untuk bergabung dengan Tanah Eskatologi, untuk melawan langit bersama kalian semua. Warrior yang sedikit mengernyit, pedangnya sedikit bergetar, lalu berkata, cepat pergi, kami tidak menerima sampah di Tanah Eskatologi. Orang itu. B bersambung.